Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 9 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Esther Batubara. Kepada Ibu Esther, kami persilahkan. Selamat malam, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada tanggal 9 Januari 2026 berjudul Seperti Biji Sesawi. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Matius 13 ayat 31 dan 32. Benih dalam biji tumbuh melalui terungkapnya prinsip kehidupan yang telah ditanamkan Allah. Perkembangannya tidak bergantung pada kekuatan manusia. Demikian juga dengan kerajaan Kristus. Itu adalah ciptaan baru. Prinsip-prinsip perkembangannya berlawanan dengan prinsip-prinsip yang mengatur kerajaan-kerajaan dunia ini. Pemerintahan duniawi berkuasa dengan kekuatan fisik. Mereka mempertahankan kekuasaan mereka dengan perang. Tetapi pendiri kerajaan baru adalah Pangeran Damai. Kristus menanamkan suatu prinsip dengan menanamkan kebenaran dan keadilan. Ia melawan kesalahan dan dosa. Kerajaan Kristus pada awalnya tampak sederhana dan tidak berarti dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan duniawi. Kerajaan itu tampak paling kecil dari semuanya. Oleh para penguasa dunia ini, tuntutan Kristus sebagai raja diejek. Namun, dalam kebenaran-kebenaran agung yang dipercayakan kepada para pengikutnya, kerajaan Injil memiliki kehidupan ilahi. Dan betapa cepat pertumbuhannya, betapa luas pengaruhnya. Ketika Kristus menyampaikan perumpamaan ini, hanya ada beberapa petani Galilea yang mewakili kerajaan baru. Tetapi biji sesawi akan tumbuh dan menyebarkan cabang-cabangnya ke seluruh dunia. Ketika kerajaan-kerajaan duniawi yang kemuliaannya saat itu memenuhi hati manusia akan binasa, kerajaan Kristus akan tetap ada. Suatu kekuatan yang besar dan luas jangkauannya. Demikian juga pekerjaan kasih karunia dalam hati pada awalnya kecil. Satu firman diucapkan, seberkas cahaya dipancarkan ke dalam jiwa. Sebuah pengaruh diberikan yang merupakan awal dari kehidupan baru. Dan siapa yang dapat mengukur hasilnya? Pada generasi terakhir ini, perumpamaan tentang biji sesawi akan mencapai penggenapan yang luar biasa
dan penuh kemenangan. Benih kecil itu akan menjadi pohon. Pesan terakhir berupa peringatan dan belas kasihan adalah untuk disampaikan kepada setiap bangsa dan suku dan bahasa. Wahyu 14 ayat 6-14. Dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Kisah Para Rasul 15 ayat 14 dan Wahyu 18 ayat 1. Dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Setelah Yesus membentangkan perumpamaan tentang lalang di antara gandum di dalam Matius 13 ayat 24-30, Yesus membentangkan perumpamaan tentang biji sesawi yang menggambarkan kerajaan sorga. Mari kita baca ayat inti di dalam Matius 13 ayat 31 dan 32 dengan lengkap. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Satu butir biji sesawi adalah satu benih yang sangat kecil, hampir tidak berarti, namun menyimpan potensi kehidupan yang luar biasa besar. Perumpamaan ini mengajarkan bagaimana Allah bekerja, dimulai dari hal kecil tetapi menghasilkan dampak yang besar, bahkan kekal. Apa yang dimaksud Allah bekerja dimulai dari hal-hal kecil tetapi menghasilkan dampak yang kekal? Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace, halaman 17, paragraf 4, berkata, demikian juga pekerjaan kasih karunia dalam hati, pada awalnya kecil. Satu firman diucapkan, seberkas cahaya dipancarkan ke dalam jiwa, sebuah pengaruh diberikan yang merupakan awal dari kehidupan baru. Dan siapa yang dapat mengukur hasilnya? Seperti biji yang ditabur di tanah, awalnya akan muncul kecambah atau tunas kecil, dan kemudian menjadi batang atau pohon. Demikian juga firman yang ditabur di tanah hati. Awalnya berkecambah atau tunas kecil dan bertumbuh menjadi besar melalui terungkapnya prinsip kehidupan yang telah ditanamkan Allah. Perkembangannya tidak bergantung pada kekuatan manusia. Firman kebenaran hendaknya selalu ada dalam pikiran dan hati kita, agar kita yang percaya kebenaran siap untuk mengucapkan firman itu pada waktunya. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 21 September tahun 1897 paragraf 14 berkata, menabur benih kebenaran dengan beberapa kata yang dipilih dengan baik mungkin tampak hanya sebagai permulaan yang kecil, tetapi firman itu yang diucapkan dari hati dapat berakar, tumbuh dan menghasilkan panen kebenaran yang melimpah. Dalam diri kita sendiri, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita semua lemah, tetapi jika kita memanfaatkan sebaik-baiknya talenta yang dipercayakan Tuhan, kuasa ilahinya akan memberi kita efisiensi. Saat Yesus menyampaikan perumpamaan ini, tanaman sesawi dapat terlihat dari jauh dan dekat, menjulang di atas rumput dan gandum, dan melambaikan ranting-rantingnya dengan ringan di udara. Burung-burung berterbangan dari ranting ke ranting dan bernyanyi di antara dedaunan. Namun, benih yang darinya tumbuh tanaman raksasa ini termasuk yang terkecil dari semua benih. Pada awalnya, ia menumbuhkan tunas yang kecil dan lembut, tetapi ia memiliki daya hidup yang kuat dan tumbuh dan berkembang hingga mencapai ukurannya yang besar saat ini.
Demikian pula kerajaan Kristus di dalam hati. Pada awalnya tampak sederhana dan tidak berarti. Namun karena kuasa dari Roh Kristus, benih itu, yaitu firman Allah, bertumbuh dan mencapai hasil yang luar biasa sampai sekarang ini. Di dalam renungan malam, God's Amazing Grace, halaman 17, paragraf 5 berkata, pada generasi terakhir ini, perumpamaan tentang biji sesawi akan mencapai penggenapan yang luar biasa dan penuh kemenangan. Benih kecil itu akan menjadi pohon. Pesan terakhir berupa peringatan dan belas kasihan adalah untuk disampaikan kepada setiap bangsa dan suku dan bahasa. Wahyu 14 ayat 6-14. Dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya, Kisah Para Rasul 15 ayat 14, dan Wahyu 18 ayat 1. Dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah yang adalah Roh Yesus Kristus bekerja di dalam hati manusia. Awalnya kecil, satu firman yang diucapkan, satu sinar terang yang masuk ke dalam jiwa, satu pengaruh lembut. Namun, dari awal yang sederhana itu, lahirlah kehidupan baru yang hasilnya tidak dapat diukur oleh manusia. Firman Allah menyatakan bahwa bumi akan diterangi oleh kemuliaannya. Apa yang dimulai dari hal kecil akan mencapai tujuan Allah. Kerajaan Kristus tidak dapat digoyahkan, dan setiap orang yang menerima benih kebenaran menjadi bagian dari pekerjaan besar Allah. Apa pekerjaan besar Allah yang harus disampaikan kepada setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum di zaman akhir ini? Pekerjaan besar tersebut sebagaimana di dalam Wahyu 14 ayat 6-13 yang kita kenal sebagai pekabaran 3 malaikat. Namun, saya akan membacakan Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mengapa saya hanya membacakan ayat 6 dan 7 ini? Sebab hanya pekabaran malaikat pertama yang mengajak kita untuk bertindak agar takut akan Allah, muliakan Dia dan sembah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pertanyaannya adalah, siapa Allah yang dimaksudkan agar kita tidak salah menyembah, memuliakan dan takut akan Allah itu? Kita sudah pelajari bahwa yang dimaksud oleh Alkitab dan Roh Nubuat adalah Allah Bapa. Namun untuk menyegarkan kembali, saudara-saudari dapat membacanya di dalam Alkitab, Matius 11 ayat 25, Kisah 14 ayat 15, Kisah 17 ayat 24, Yohanes 20 ayat 17, dan 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Bagaimana dengan pekabaran malaikat kedua dan ketiga di dalam Wahyu 14 ayat 8-13? Silakan saudara-saudari membaca Alkitab masing-masing. Pekabaran malaikat kedua dan ketiga adalah pengumuman sebagai informasi bagi kita ataupun bagi dunia ini. Isu terbesar di zaman akhir ini adalah isu penyembahan kepada satu-satunya Allah yang benar. Oleh sebab itu, kita harus mengabarkannya. Roh Nubuat dalam buku Selected Messages, Book 2, halaman 105, paragraf 3 berkata, pekabaran ini, jika diperhatikan, akan meminta perhatian setiap bangsa dan kaum dan bahasa, serta orang-orang untuk meneliti firman dengan cermat, dan kepada terang sejati sehubungan dengan kuasa yang telah mengubah sabat hari ketujuh menjadi sabat palsu. Satu-satunya Allah yang benar telah ditinggalkan, hukumnya telah dibuang, lembaga sabatnya yang kudus telah diinjak-injak oleh manusia durhaka. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus,
Allah sering bekerja melalui hal-hal kecil. Sebuah firman, sebuah keputusan, sebuah tindakan iman. Tugas kita adalah menerima dan memelihara benih itu serta mengabarkannya. Allah sendiri yang akan menumbuhkannya sampai menghasilkan buah bagi kerajaannya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajarkan kami tentang perumpamaan biji sesawi yang melambangkan kerajaan sorga. Tolong kami agar setiap firman yang kami tabur dalam hati kami dan juga mengabarkannya akan menghasilkan jiwa-jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Hal ini dapat terwujud melalui pekerjaan Roh Yesus Kristus dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga benih kebenaran firman-Mu, khususnya pekabaran 3 malaikat, menjadi bagian kami, bahwa kami menyembah satu-satunya Allah yang benar melalui Yesus Kristus anak-Mu, dan mengabarkannya ke dunia ini, agar mereka pun dapat menyembah satu-satunya Allah yang benar, dan tidak menyembah Allah lain sebagaimana ilah yang disembah oleh dunia ini. Biarlah kami dapat mengenal Bapa dan Yesus Kristus, sebab inilah hidup yang kekal. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.